nama channel. Selamat siang everybody. Macam mana? Masih ada yang protes, masih ada yang marah, masih ada yang emosi tentang kecurangan yang dilakukan oleh wasit atas game malam semalam ya. Indonesia bertemu Uzbekistan dan banyak sekali komen-komen yang menunjukkan timnas kali ini bermain sangat cukup bagus, tapi ada kesilapan yang membuatkan mereka seperti disungkurkan secara sengaja. Betul guys, namanya apa kalah dan menang itu ada permainan, tapi kalau kalah disengajakan itu namanya cari masalah ya. Sampaikan pihak-pihak media pun menyatakan hal yang sama guys. Salah satunya jurnalis Australia kutuk keputusan wasit, supporter Cina mengamuk tak terima Indonesia dicurangi. Ini maksudnya supporter Cina sekalipun emosi ya atas apa yang berlaku. Aku nak tahu lah guys, nak payah lama-lama lah. Let's go to the video. Let's go. Ya, jurnalis Australia heran Rizky Ridho di kartu merah wasit Sen Yin Hao dalam laga timnas Indonesia U23 versus Uzbekistan. Warga China pun juga ikut kesal dengan wasit Sen Yin Hao yang banyak merugikan timnas Indonesia U23. Tuh, ikut kesal ya. Apa tuh? Cina. Ya, seorang jurnalis asal Australia mengaku heran mengapa Rizky Ridho mendapatkan kartu merah di laga timnas Indonesia U23 kontra Uzbekistan. Garuda Muda bertarung di babak semifinal Piala Asia U23 menghadapi Uzbekistan pada Senin malam kemarin di Stadion Abdullah bin Khalifah. Ya, selagi Uzbekistan memang menguasai jalannya permainan, sejumlah keputusan wasit menjadi sorotan media sosial karena patut dipertanyakan. Muhammad Ferrari sempat mencetak gol untuk timnas Indonesia U23 sebelum Uzbekistan membuka skor, namun wasit Sen Yin Hao menganulir akibat offside. Kemudian keputusan yang tak kalah merugikannya dari sang pengadil lapangan asal China adalah kartu merah kepada Rizky Ridho. Sen Yin Hao menarik kartu merah dari kantungnya pada menit ke-84 setelah memeriksa lama lewat VAR mengenai pelanggaran dari sang bek timnas Indonesia U23. Setelah berdebat lama dengan wasit VAR, si VAR Kompudom, Sen Yin Hao memutuskan bahwa Ridho layak di kartu merah. Keputusan ini menjadi sorotan publik tidak hanya di dalam negeri melainkan juga di luar negeri. Betul? Seorang jurnalis asal Australia, Paul Williams, mempertanyakan keputusan wasit yang memberikan kartu merah kepada Rizky Ridho. Menurutnya, ini merupakan salah satu keputusan terburuk. VAR benar-benar telah menghancurkan sepak bola, kata Paul Williams dalam cuitannya di akun media sosial X atau yang sebelumnya adalah akun Twitter. Saya ulangi, kartu merah kepada... Yang komen nih adalah jurnalis Australia ya. Dia melihatnya bukan apa, tapi dari segi komennya pun kita tahu ya, mana yang menipu sebenarnya. Rizky Ridho merupakan salah satu keputusan terburuk yang mungkin Anda lihat. Ya, 2 menit setelah kartu merah ini, mentalitas timnas Indonesia U23 yang sudah menurun berujung kepada gol bunuh diri Pratama Arhan. Warga China sendiri pun juga sampai kesal dengan kepemimpinan wasit Sen Yin Hao pada pertandingan timnas Indonesia U23 melawan Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 2024. Dia mengeluarkan keputusan cukup unik pada babak pertama ketika Witan Sulaiman dijatuhkan. Terlihat sekilas bahwa pemain Bayangkara FC ini dijatuhkan di kotak penalti Uzbekistan. Akan tetapi, Sen Yin Hao mencoba mengecek VAR untuk memastikan apakah pelanggaran terjadi di dalam atau luar kotak penalti. Tiba-tiba, dia memutuskan tidak ada pelanggaran yang terjadi. Reaksi marah dan kecewa pun tidak hanya ditunjukkan oleh masyarakat Indonesia, tapi netizen China pun juga bingung dengan sampaikan netizen China bingung ya. Maksudnya di sini dia punya pembohongan itu memang cukup besar. Tapi aku punya pertanyaan, jika FIFA tidak mengakui kemenangan Uzbekistan gara-gara kecurangan wasit, adakah FIFA nih bisa diulang guys untuk game kali ini? Boleh gak ya? Pemimpinan wasit Sen Yin Hao, mereka menumpahkan amarah dan kesalnya di media sosial paling populer di China yaitu Weibo. Menurut mereka ada beberapa keputusan keliru yang dilakukan wasit berusia 37 tahun tersebut. Sejujurnya saya sangat kecewa dengan pertandingan malam ini. Kalau persaingannya adil, saya akan menerima kekalahan dengan lapang dada. Tapi dari awal sampai akhir, wasit dan wasit VAR banyak memberikan hal yang menurut saya tidak adil. Belum lagi pemain lawan banyak bermain, bahkan kipernya menukik. Nice try Indonesia, tulis akun yang bernama @astrospace. Sen Yin Hao menonton VAR. Tindakan ini terlalu berlebihan, tulis akun @buffon_beats_anjun_huang. Ya, kepemimpinan wasit Sen Yin Hao di laga timnas Indonesia U23 versus Uzbekistan memang menyebalkan. Timnas Indonesia U23 masih berkesempatan memburu tiket ke Olimpiade Paris 2024 lewat perebutan tempat ketiga kontra Irak karena Irak sudah dipastikan gagal ke final karena kalah dari Jepang.
Tapi kekalahan dari Uzbekistan tentu meninggalkan rasa getir di bibir tak terkecuali Tapi guys, dari Justin. Kalau kita tengok di sini dalang semuanya ini adalah wasit yang asal Thailand. Kalau kita tengok dia selalu merugikan timnas Indonesia, dan waktu main sama Qatar pun sama juga seperti begini. Hafner yang ikut bermain di dalam laga tadi. Serangkaian keputusan dari wasit asal China ini menjadi sorotan dari para pendukung timnas Indonesia U23. Tak terkecuali dari pemain itu sendiri, yaitu Justin Hafner. Di media sosial, Hafner mengunggah story di Instagramnya mengenai keputusan wasit yang kontroversial. Dia mengakui timnas Indonesia U23 tidak bermain bagus, namun kepemimpinan wasit Shen Yinhao juga patut dipertanyakan. Oke, kami main buruk hari ini, tapi orang ini, kata Hafner diiringi dengan emoji kesal beserta unggahan mengenai Shen Yinhao. Ya, selain Shen Yinhao, wasit asal Thailand Sivakorn Puudom yang bertugas di ruang VAR juga menjadi sorotan di media sosial. Sebelumnya, Sivakorn juga terlibat dalam pertandingan kontra Qatar di awal turnamen Piala Asia U23 2024 yang berujung kekalahan 0-2 untuk timnas Indonesia. Sayang ya. Ya, sementara itu gara-gara pihak lain, mungkin ada pihak-pihak yang lain yang justru cemburu ya dengan timnas Indonesia, sampai kan ada masalah-masalah seperti ini. Sedangkan ini adalah game besar ya. Tapi setiap kali timnas mesti ada permasalahan dengan wasit. Ada game-game terdahulu lagi. Selain wasit, salah satu yang menjadi perbincangan adalah soal performa dari Ramadan Sananta saat dipasang sebagai starter. Penyerang Persis Solo ini diplot sebagai pengganti Rafael Struijk yang absen karena terkena kartu kuning kedua saat mengalahkan Korea Selatan U23. Akan tetapi, penampilan Ramadan Sananta pada pertandingan melawan Uzbekistan dianggap belum memuaskan. Berdasarkan catatan AFC, Sananta tak mampu melepas satupun tembakan ke arah gawang Uzbekistan. Bukan hanya itu saja, Sananta hanya melakukan 10 kali percobaan umpan dengan persentase hanya 60%. Dan Sananta juga hanya mampu menang 3 kali duel dengan pemain lawan dalam pertandingan ini. Sananta dianggap tidak bisa bermain seperti yang ditunjukkan oleh Rafael Struijk selama ini. Sekarang ngerti kan kenapa Sinteyong lebih pilih Struijk daripada Sananta? Salah satu akun emosi X ya. yang bernama UTD Fokusit.